Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardo Wahyu Damara dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika kelas 1E Universitas Islam Riau. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang robotika. Robotika. Istilah robot berasal dari bahasa Cekoslowakia. Kata robot berasal dari kosakata robota yang berarti kerja cepat. Istilah ini muncul pada tahun 1920 oleh seorang pengarang sandiwara bernama Karel Čapek. Karyanya pada saat itu berjudul Rozum Universal Robot, yang artinya robot dunia milik Rozum. Rozum merancang dan membangun suatu bala tentara yang terdiri dari robot industri yang akhirnya menjadi terlalu cerdik dan akhirnya menguasai manusia. Selanjutnya, kata robotika juga berasal dari novel fiksi sains Runaround yang ditulis oleh Isaac Asimov pada tahun 1942. Sedangkan pengertian robot secara tepat adalah suatu atau alat yang dapat berperilaku atau meniru perilaku manusia dengan tujuan untuk menggantikan dan mempermudah kerja atau aktivitas manusia. Selanjutnya, untuk dapat diklasifikasikan sebagai robot, maka robot harus memiliki dua macam kemampuan, yaitu yang pertama, bisa mendapatkan informasi dari sekelilingnya. Yang kedua, bisa melakukan sesuatu secara fiksi seperti bergerak atau memanipulasi objek. Kemudian, ada beberapa fungsi robot sehingga manusia memerlukan kehadirannya, yaitu yang pertama tuh meningkatkan produksi, akurasi, dan daya tahan. Robot ini banyak digunakan di industri. Yang kedua, untuk tugas-tugas yang berbahaya, kotor, dan beresiko. Robot ini digunakan ketika manusia tidak mampu masuk ke daerah yang beresiko. Yang ketiga, untuk pendidikan. Banyak robot yang digunakan untuk menarik pelajar belajar teknologi seperti robot Lego. Kemudian, sejarah dan perkembangan teknologi robot. Keunggulan dalam teknologi robotika tak dapat dipungkiri telah lama dijadikan ikon kebanggaan negara-negara maju di dunia. Menurut Fu et al. Pada tahun 1987, penelitian dan pengembangan pertama yang berubah produk robotika dapat dilacak mulai dari tahun 1940-an, ketika Argonne National Laboratories di Oak Ridge, Amerika, memperkenalkan sebuah mekanisme robotika yang dinamai Master Slave Manipulator. Ada juga sejarah perkembangan teknologi robot. Robotika memiliki unsur yang sedikit berbeda dengan ilmu-ilmu dasar atau terapan yang lain dalam berkembang. Ilmu dasar biasanya berkembang dari suatu asa atau hipotesis yang kemudian diteliti secara metodis. Ilmu terapan dikembangkan setelah ilmu-ilmu yang mendasarinya berkembang dengan baik. Selanjutnya, penelitian di bidang robotika. Perkembangan suatu ilmu tak lepas dari peran para peneliti. Kalau tak ada, dapat dikatakan bahwa justru penelitilah yang menyebabkan suatu ilmu itu berkembang. Kemudian, robotika memiliki unsur yang sedikit berbeda dengan ilmu-ilmu dasar atau terapan yang lain dalam berkembang. Ada juga perkembangan penelitian di bidang robotika lazimnya dapat
segera diketahui dengan mencermati aplikasinya di dunia industri atau produk kegiatan penelitian skala laboratorium di grup-grup penelitian yang terbesar di berbagai institusi pendidikan dan penelitian di negara-negara maju. Penelitian di bidang robotika ada juga mobile robot, adalah tipe robot yang paling populer dalam dunia penelitian robot. Sebutan ini biasa digunakan sebagai kata kunci utama untuk mencari rujukan atau referensi yang berkaitan tentang robotika. Lanjut, mekatronik versus robotik. Mekatronik adalah istilah umum yang menjadi populer seiring dengan perkembangan padu mekanik dan elektronik. Mekatronik terdiri dari 4 disiplin ilmu, yaitu mekanik atau mekanis, elektronik, teknik kontrol berbasis prosesor, dan pemrograman seperti halnya pada bidang robotika. Sebuah produk mekatronik belum tentu robotika, namun robot adalah bagian dari mekatronik. Banyak produk mekatronik di sekeliling kita, misalnya mesin cuci, CD, DVD, video, kaset player, Walkman, hingga vacuum cleaner. Di dalam dunia otomotif, ada mobil yang dilengkapi dengan sistem parkir otomatis tanpa sopir, ABS, anti-lock braking system. Active suspension system disebut dalam dunia industri, perdagangan, dan gedung-gedung perkantoran dikenal berbagai peralatan otomatis seperti pintu otomatis, lift, eskalator, mesin fotokopi, dan masih banyak lagi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.